Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky E dengan NIM A12060 dari kelas D dengan jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul makalah Sejarah Lahirnya Pancasila. Pengertian istilah Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dikenal dalam pidato IR Soekarno sebagai anggota Dokeritu Junbi Cusakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 1 Juni 1945 di Jakarta. Badan ini kemudian setelah mengalami penambahan anggota menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dari uraian tersebut dinyatakan Pancasila adalah 5 sila adalah asas atau dasar. Pancasila adalah asas persatuan, kesatuan, damai, kerjasama, hidup bersama dari bangsa warga Indonesia, yang warga-warga sebagai manusia memang mempunyai bawaan kesamaan dan perbedaan. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak adalah wujud Pancasila sebagai konkret Pancasila dalam setiap perbuatan, tingkah laku, dan kehidupan sehari-hari. Rumus-rumusan Pancasila itu menurut beberapa dokumen sejarah tidak sama sekali mengalami perubahan-perubahan baik urutannya maupun kata-katanya berturut-turut. Dapat dilihat dalam 1. Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, 2. Piagam Jakarta 22 Juni 1945, 3. Pembukaan UUD 1945 atau Berita RI tanggal 11/97, 4. Muhammadiyah Konstitusi RI RIS 31 Januari 1950, Presiden RIS tahun 1950 nomor 48 LA 50-3 Mukadimah UUD sementara RI UUD 19 Agustus 1950 nomor 7 L50.56, Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali kepada UUD 1945 yang pada alinea kelima konsideran menyatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dan konstitusi tersebut. Selanjutnya itu ada lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah penamaan pidato IR Soekarno selaku anggota Dokeritu Junbi Cusakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan pada sidangnya yang pertama 28 dengan 1 Juni 1945 di Jakarta. Sidang itu dipimpin oleh ketuanya Dr. KRT Latsman Pedioningrat yang atas permintaan beliau agar badan itu merumuskan dasar-dasar dan tujuan filosofi dari negara yang akan merdeka itu. Pada bagian pidato itu disebutkan, saudara-saudara, apakah prinsip kelima? Saya telah mengemukakan 4 prinsip. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip yang kelima, manusia menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya itu pengertian dasar negara. Pengertian dasar negara sesuai dengan pengertian paham organisme tentang negara, yakni negara adalah sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka
Maka pengertian dasar negara meliputi arti sebagai berikut. A. Basis atau fundamen negara. B. Tujuan yang menentukan asas negara. C. Pedoman yang menentukan cara bagaimana negara itu menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan itu. Istilah Presiden Soekarno ialah dasar statis dan nilai catar dinamis sebagai berikut. Bahwa bagi Republik Indonesia kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dalam statis dan yang bisa menjadi letser dinamis, letser bintang pimpinan. Selanjutnya itu yang E, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya itu adalah Pancasila harus senantiasa menjadi sah atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Setijo menyatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan R. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pertama tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofi bagi negara Indonesia merdeka. Sejak itu Pancasila sebagai dasar negara yang meliputi kedudukan sebagai berikut. A. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. B. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. C. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. D. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945. Dan E. Menondang norma-norma yang mengharuskan UUD 1945 mewajibkan pemerintah maupun penyelenggaraan negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Yang kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian dalam pembukaan UUD 1945 dijelma dalam 4 pokok pikiran meliputi. Yang pertama itu adalah suasana kebatinan dari UUD 1945 mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Terus yang selanjutnya itu adalah merupakan sumber semangat dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan atas kerohanian negara. Sekian makalah dari sejarah lahirnya Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.